Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini dalam rangka meningkatkan dan menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu syar'i, yang mana dengan ilmu syar'i ini kita dapat mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar, dapat mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita tuntut. Dan sebagaimana biasa, bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan kajian ataupun materi yang kita bahas, yaitu tentang Al-Kabair. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang dosa besar yang ke-10, yaitu az-zina. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas al-kabirah al-hadiyatul asyarah, yaitu al-liwat. Dosa besar yang ke-11 yaitu al-liwat, atau dikenal juga dengan sebutan homoseks. Ini merupakan suatu penyakit, di samping ini merupakan suatu perbuatan dosa yang diancam pelakunya dengan hukuman yang keras, bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang keras perbuatan kaum Lut ini, yaitu homoseksual ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Surat Al-A'raf ayat 81, yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Malah kaum ini adalah kaum yang melampaui batas. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu atau nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui, yang jahil, yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Surat An-Naml ayat 55. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Fa innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adzabillah in kunta minas shadiqin. Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji,
yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawabannya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan satu perilaku yang sangat keji dan mungkar, yang sangat buruk yang dilakukan oleh kaum Lut, yaitu mereka mendatangi laki-laki, yaitu melampiaskan nafsu mereka, syahwat mereka kepada sesama sejenis, sesama jenis mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai suatu fahisyah. Bahkan fahisyah ini ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada seorang pun yang sebelum kamu yang melakukannya. Amalan ini dikenal dengan amalan liwat, nisbat kepada kaum Lut yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan kaum Lut ini adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan fahisyah yang mendatangkan azab seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka, kepada kaum Lut. Allah mengatakan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Surat Hud ayat 83. Ketika datang perintah dari kami, maka kami jadikan, yaitu azab kami, maka kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Lalu kami hujani mereka dengan batu yang dikirim dari neraka sijil, dari sijil. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab terhadap kaum Lut ini. Ya, menimpakan azab kepada kaum Lut ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala balikkan negeri mereka hingga bagian bawah menjadi bagian atas. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dengan batu dari langit. Itu hukuman dan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada kaum Lut akibat perbuatan mereka itu. Dan nantinya tentunya azab di akhirat menunggu mereka. Dari situ dapat kita ketahui bahwa perbuatan liwat, homoseksual, mendatangi sejenis, ini merupakan satu perbuatan yang sangat keji, sangat mungkar, yang pelakunya berhak mendapatkan azab di dunia sebelum azab nanti di akhirat. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man 'amila amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila amala qaumi Lut. Nabi mengucapkannya 3 kali, yaitu Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu perbuatan homoseksual. Jadi pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi dapat kita simpulkan bahwa homoseksual ini tergolong dosa besar. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pelakunya sebagai orang-orang yang musyrik dan jahil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai fahisyah, sebagai suatu fahisyah, yaitu kekejian. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat pelakunya. Ya,
Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Laknat hakikatnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab atas pelakunya di dunia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hud ayat 83 tadi. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Kemudian tentunya nanti azab di akhirat. Ya, kemudian juga hudud yang ditegakkan atasnya, atas pelakunya. Ya, hukuman bagi para pelaku liwat ini adalah dihukum mati, yaitu waliul amri, pihak yang berwenang, pemerintah dalam hal ini, boleh menjatuhkan hukuman mati atas pelaku liwat. Nah, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah baik pelaku maupun yang dilakukan terhadapnya, fa'il dan maf'ulnya. Ya, fa'il dan maf'ulnya. Ya, jadi pelakunya berhak mendapatkan hudud, hukum hudud di dunia. Dan semua itu ya, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan ini termasuk salah satu perbuatan dosa yang sangat besar, para pendengar yang beriman. Maka dari itu hendaknya kita menghindari dosa besar ini. Ya, tentunya kalau kita lihat sekarang ini, ya, banyak sebab-sebab yang mendorong seseorang itu jatuh kepada perbuatan seperti ini. Seperti misalnya ya, fenomena tashabbuh bin nisa. Fenomena tashabbuh bin nisa, yaitu menyerupai laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perbuatan liwat ini, homoseksual ini, yaitu di kalangan kaum banci. Ya, orang-orang atau laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita. Maka dari itu syariat Islam, Rasulullah SAW telah memberikan sikap yang sangat tegas dan keras terhadap orang-orang atau laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita ini, alias banci. Seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Demikian pula wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Masih dari Ibnu Abbas, ya, dia mengatakan bahwa Nabi telah melaknat para banci dan wanita-wanita tomboy. Lalu Rasulullah bersabda, "Akhrijuhum min buyutikum." Usir mereka dari rumah-rumah kalian. Ya, usir mereka dari rumah-rumah kalian. Nah, begitulah sikap tegas dan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menyerupai lawan jenisnya, menyerupai ya kita katakan lawan jenisnya. Ya, seperti misalnya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, biasanya ya, fenomena banci ini dimulai dari meniru pakaian lawan jenisnya. Laki-laki yang memakai pakaian atau busana wanita dan wanita yang memakai pakaian busana laki-laki. Maka hal itu dilarang karena dapat menjurus kepada penyimpangan perilaku seperti ini. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah, al-'aqu walidayhi wal mar'atu al-mutarajjilah al-mutasyabbihah bir-rijal wad-dayyus." Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yaitu seorang yang durhaka kepada 2 orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang dayus, yang tidak memiliki sifat cemburu. Nah,
termasuk di dalamnya yaitu laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, jadi dari situ ya diharamkan, ya syariat Islam mengharamkan laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita. Dan ini merupakan salah satu sebab ya terjadinya perilaku yang menyimpang ini, yaitu homoseksual. Ya, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi antaranya juga adalah perkara yang dilarang oleh syariat karena dapat menjurus kepada perbuatan ataupun penyimpangan perilaku ini adalah syariat Islam melarang ya seorang berkemul ya dalam satu selimut ya laki-laki yang berkemul ya dua orang laki-laki yang berkemul dalam satu selimut. Ya, ada larangannya dalam syariat ya, larangan ya dua orang laki-laki ataupun para laki-laki yang berkemul dalam satu selimut. Karena itu dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, ya seperti perbuatan liwat. Demikian pula, ikhwan fillah, para salaf dahulu untuk menutup sarana dan wasilah menuju kepada liwat ini, mereka juga mencegah, ya para mardan, ya yaitu anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya untuk berbaur dengan ya kaum orang-orang dewasa. Ya, hingga Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang ingin membawa anaknya yang masih kecil, yang masih muda, yang belum tumbuh jenggotnya ke majelis ilmu. Ya, Imam Ahmad mencegah dan melarangnya karena itu dapat menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang datang di situ, yang hadir di situ. Nah, ini disebut mardan. Nah, tujuannya adalah agar tertutup semua sarana-sarana menuju kepada perbuatan homoseksual ini. Ya. Dapat kita lihat ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an ya Allah Subhanahu wa taala ya tentunya ya telah menjelaskan kepada kita ya bahaya dari kita katakan perbuatan yang menyimpang ini, bahwa ini akan menyebabkan penyakit-penyakit di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau kita lihat ya sekarang ini munculnya penyakit-penyakit seperti AIDS, ya penyakit raja singa dan sejenisnya, itu penyebabnya salah satunya adalah karena perilaku yang menyimpang ini, yaitu perbuatan homoseksual ini. Dan perkara yang juga sangat memprihatinkan adalah perbuatan-perbuatan seperti ini ya biasanya muncul atau banyak muncul dan didapati di asrama-asrama di mana di situ berkumpul kaum lelaki. Ya, jadi perlu perhatian yang ekstra tepat ya terhadap penyakit-penyakit ini. Ya, karena bisa saja muncul di mana-mana. Ya, tidak tidak tertutup kemungkinan juga muncul di pondok-pondok pesantren misalnya, atau di tempat-tempat berkumpul di mana ya tidak dijaga ya, batasan-batasan hal-hal yang dapat menjurus kepada perbuatan ini. Ya, bukan hanya di kalangan banci ya, akan tapi di kalangan ya kita katakan orang-orang yang tinggal di asrama misalnya, ini bisa muncul penyakit-penyakit seperti ini. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, biasanya penyakit ini muncul karena ya salah satu faktornya adalah karena seorang itu ya telah terkena virus al-ishqu, yaitu dimabuk cinta. Ya, seorang ya telah dimabuk cinta dengan seseorang yang lainnya. Ya, kemudian dia mengidolainya dan mengagum terhadapnya, kemudian ya maka ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa sebab seorang itu terkena virus al-ishqu. Ya, yang pertama adalah karena dia selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penyebab ya seorang itu jatuh kepada baik itu zina maupun homoseksual. Yaitu ya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, membiarkan ya dirinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia jatuh kepada perkara-perkara yang tidak kita inginkan, yaitu dosa yang keji ini, yaitu dosa liwat. Nah, kemudian yang kedua adalah kejahilan. Ya, kejahilan terhadap hukumnya. Mungkin sebagian orang tidak mengetahui hukum ini atau besarnya dosa yang diakibatkan dari
dosa ini ataupun kekejian ini hingga dia melakukannya. Ya, maka perlu dijelaskan